だからな、それもクラス対抗戦だ。対抗戦って勝つと何かあるんですか？なんと我々クラス担任のボーナス査定に影響するのだ。死ぬ気で頑張れ。あんたのためかよ。ああ、もうさっさと終わらせてこの施設に帰ってこようよ。山の中で日が暮れたら怖いもんね。何を言ってるんだ。 Halo guys, kembali lagi bareng Mimin Alpha. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Oke guys, pada kesempatan kali ini Mimin bakalan kembali memberikan spoiler anime Isekai Digit Skill untuk yang ke episode 8. Nah sebelumnya sorry guys agak telat karena pada episode 8 ini sudah mengadaptasi dari novel. Jadi karena hal ini Mimin jadi sedikit kerepotan. Dan oke, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung saja kita gaskan ke spoiler pembahasan animenya. 思った通りだ。魔物だって生き物なんだ。私たち人間に怯えることもあれば動きを読んでくることもある。動きを合わせれば。すごい、ゆうやくん。 Sesuai dengan kelanjutan episode 7 kemarin, setelah Yuya pulang dalam mencari bahan makanan untuk kelompok mereka, si Yuya dan Kaede ini bertemu dengan Rin di tenda mereka. Dan di situ guys, si Rin ini menjelaskan kepada Yuya dan Kaede tentang kondisi si Akira yang setelah bertemu dengan beruang, dan juga si Akira ini guys pada saat mencari bahan makanan memakan sebuah jamur liar sehingga membuat tubuh dia itu sedikit lemas. Nah, Kaede dan Yuya guys terkejut akan hal tersebut sebab harusnya hutan yang mereka tempati saat ini merupakan milik Akademi Ose. Jadi gak mungkin guys ada beruang yang bisa masuk ke dalam hutan itu. 釣りやキノコや山菜採りくらい朝飯前さ。このアホは置いといて手分けした方がよくない？手分け？ゆうやと楓が釣りに行って、私とアホはキノコや山菜を探してみるよ。ああ、俺はそれでいいよ。釣りか。 Oke guys, cerita berlanjut lagi. Saat hendak ingin memasak bahan makanannya sudah didapatkan, si Yuya ini sempat bertemu dengan Kaori. Ya meskipun pertemuan mereka hanya sebatas menanyakan kabar saja. Dan oke, karena bahan makanan yang dibawa oleh kelompok Yuya ini sangat banyak guys, membuat Sawada Sensei berharap lebih dari kelompok Yuya. Sebab makanan tersebut bukan hanya mencukupi untuk kelompok Yuya saja, melainkan makanan tersebut juga bisa dimakan untuk semua orang. Nah saat persiapan memasak sudah selesai guys, si Rin, Kaede, dan Akira ini menyerahkan menu yang akan mereka buat kepada Yuya. Sebab mereka semua gak ada yang bisa masak. Dan tentu saja guys, karena si Yuya ini sudah hidup sendiri selama hampir setahun akibat ditinggal oleh kedua orang tuanya, membuat Yuya ini terbiasa dalam buat makanan sendiri. Dan benar saja pada saat makanannya sudah jadi, Sawada Sensei dan semua orang yang mencicipi makanan tersebut sampai keenakan. Hingga si Sawada Sensei memeluk Yuya dan berharap Yuya mau menikahi dirinya. By the way guys, pada posisi ini Mimin ngerasa gak asing seperti sedang melihat adegan Hikigaya dan Hiratsuka Sensei dari anime Origaru. Nah karena merasa cemburu ya, si Kaede ini menghentikan tindakan si Sawada Sensei. Namun si Kaede langsung terkena ulti oleh si Sawada Sensei sendiri dengan menyebutkan bahwa Yuya bukan milik siapa-siapa. Jadi si Kaede ini tidak berhak untuk mengatur-ngatur Yuya. Berganti ke malam hari ya, si Yuya ini menyempatkan pulang menggunakan teleport ke rumahnya untuk memberikan makan si Naik. Lalu di sisi lain ya, si Kaede ini mencari keberadaan si Yuya yang hilang. Dan pada saat bertemu dengan Yuya guys, si Kaede ini mengucapkan terima kasih kepada Yuya atas bantuannya. Sebab si Kaede ini terlalu merepotkan Yuya. 昨日から犬を飼うことになってさ。犬飼うの？どんな子？写真は？楓、近いんだけど。ごめんね。申し訳ないんだけど写真はないんだ。俺スマホ持ってないし。 Nah memutuskan kembali ke penginapan guys, mereka berdua bertemu dengan Rin dan para cowok yang lain yang sedang menyalakan kembang api sebelum jam untuk mandi dilakukan. Nah berganti skin ke mandi bersama guys, si Yuya ini dipuji habis-habisan oleh para siswa laki-laki. Sebab si Yuya ini guys memiliki tubuh yang sangat bagus dan burung yang sangat besar. Nah guys, berganti posisi ke pemandian para wanita. Para haremnya si Yuya ini membicarakan tentang Sawada Sensei yang menggoda Yuya. Dan di setelah pembicaraan itu guys, si Kaede mengatakan bahwa gak mungkin ada orang yang gak mau ditempelin oleh oppa yang sebesar itu. Dan pada saat itu ya, si Kaede mengatakan ingin memiliki oppa yang sebesar Sawada Sensei. Lalu si Kaori ini guys terkena mental sebab si oppanya Kaori ini guys gak bisa menandingi oppa milik Kaede.
Di keesokan harinya guys, pada waktu masih beranjak pagi hari, para siswa OC ini melihat beruang yang berkeliaran di wilayah kemah mereka. Menyadari akan hal tersebut guys, para siswa OC ini mencoba melarikan diri dan hendak melaporkan akan hal tersebut kepada guru mereka. Hingga mereka bertemu dengan Sawada Sensei di jalan guys. Dan pada saat Sawada Sensei menyampaikan bahwa sebentar lagi para polisi dan pemburu ini akan datang, tiba-tiba beruang tersebut datang menyerang Sawada Sensei dari belakang. Tapi untung saja guys, Yuya ini berhasil menangkap tangan beruang tersebut dan membanting beruang tersebut hingga pingsan. Dan pada saat beruang itu ditangkap oleh asistennya si Kaori, menyebutkan guys bahwasanya beruang ini tuh datang dari gunung sebelah. Dan pada saat itu juga guys, si Kaori ini memutuskan untuk merawat beruang tersebut. Dan juga si Kaori ini malah ngelawak dengan menjadikan beruang ini sebagai bahan makanan mereka. Sakana ga ippai. Demo Oke guys, berganti posisi ke isekai, kita bisa melihat Putri Lexia yang sudah bersiap-siap menuju gerbang masuk hutan serang iblis. Tempat di mana si Putri Lexia ini bakalan menjemput Yuya menuju ke kerajaan Alcelia. Nah guys, pada saat sudah studi wisata selesai dan juga bertepatan dengan hari Golden Week, Yuya ini juga menyempatkan waktu menuju ke isekai. Nah, pada saat menginjakan kaki ke hutan serang iblis guys, Yuya ini merasakan hawa keberadaan para monster. Dan benar saja guys, Yuya ini bertemu dengan King Bloody Orc. Dan begini guys ringkasan pertarungannya. Singkatnya begini guys, karena level Yuya ini masih rendah membuat dia itu bertarung secara sembunyi-sembunyi. Nah karena nantinya guys, Yuya ini bakalan menggunakan palu untuk membunuh orc tersebut. Dimana kekuatan dari palu itu guys bisa menghancurkan sebuah planet. Dan maka dari itu guys, si orc tersebut berhasil dibunuh meskipun palu itu hanya menyentuh tubuh si orc itu. Dan selang beberapa waktu menuju keluar daerah hutan serang iblis guys, si Yuya ini guys mencari tahu keberadaan si Putri Lexia. Hingga pada akhirnya si Yuya ini melihat ada sebuah kereta yang datang menuju dirinya. Nah guys, pada awalnya si Owen dan Lexia ini keheranan dengan Yuya. Sebab si Yuya ini guys menggunakan helm yang didapatkannya saat mengalahkan monster di hutan serang iblis tadi. Dan saat ditanya mengenai helm itu guys, si Yuya ini menyebutkan bahwa helm ini sangat cocok dengan armor miliknya. Nah guys, saat hendak menuju ke kereta bersama Putri Lexia, si Yuya ini menyadari bahwa si Knight ini menghilang dari tempatnya. Hingga si Yuya ini menyadari bahwa ada pohon yang jatuh dan akan menimpa Putri Lexia. Akan tetapi secara tiba-tiba si Knight ini muncul dan mendorong Putri Lexia menghindari pohon itu. Dan pada saat malam hari telah tiba guys, entah pada posisi ini si Yuya ini sedang beristirahat apa tidak, karena di novel ini kagak disebutin guys. Nah, dia itu menyadari sesuatu yang bakalan menyerang Putri Lexia. Dan benar saja guys, pada saat dia itu sedang bicarakan hal itu, si Yuya ini mendapati sebuah benang. Dan pada saat dia melihat benang itu guys, si Yuya ini teringat akan Luna. Akan tetapi si Yuya ini langsung menghilangkan pikiran buruk itu. Mendengar isyarat dari Knight guys, si Yuya ini menuju ke pintu masuk hutan sarang iblis secara sembunyi-sembunyi. Dan benar saja dia itu melihat seorang yang memakai topeng dan berpakaian hijau. Nah pada saat itu guys, Yuya ini menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan angin kencang hingga orang itu terhempas dan pingsan. Dan di luar dugaan guys, Yuya ini mendapati Luna di hadapan dirinya. Nah di sini guys, kita diberitahu akan Knight yang beberapa waktu lalu menghilangkan kehadirannya karena dia itu tahu bahwa Luna ada di sekitar tempat itu. Karena si Owen dan Lexia ini menyadari akan si Luna guys, si Yuya ini meminta izin kepada Lexia untuk mengobati Luna sementara waktu di rumahnya. Cuman pada awalnya guys, si Owen ini tidak setuju kalau Putri Lexia ikut masuk ke dalam hutan. Dan di saat itu guys, si Putri Lexia ini memberikan isyarat kepada Yuya untuk lari dari Owen. Dan pada akhirnya si Yuya ini menggunakan teleport ke rumah miliknya yang di Isekai. Nah sesampainya di rumah Yuya guys, si Lexia ini memberikan pernyataan tidak masalah jika si Yuya ini harus merawat si Luna. Tetapi guys, si Lexia ini juga mengatakan bahwa dirinya juga harus tinggal di rumah itu. Nah mendengar perkataan si Lexia tadi guys, si Yuya ini tersipu malu sebab perkataan si Lexia ini seperti orang yang mengajak untuk hidup bersama. By the way guys, pada posisi ini si Yuya ini sudah menyadari guys bahwasanya si Luna ini merupakan seorang pembunuh yang ingin membunuh Putri Lexia. Cuman si Yuya ini diam saja guys kepada Putri Lexia. Dan oke guys, mungkin sampai di sini dulu konten kali ini. Mimin di sini undur diri, see you next time, sampai jumpa guys.